认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah di minggu pertama bulan Mei tahun 2020. Masih ingat saat tabir Allah terbelah menjadi dua, itu artinya kita dapat menghampirinya, menghampiri Allah Bapa kita melalui darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kami bersyukur kepadamu atas semua yang terjadi dalam hidup ini. Begitu pula saat di mana kami tidak dapat bersekutu bersama-sama dalam sebuah gedung ibadah. Namun dalam roh kami disatukan dan kami dapat bersekutu bersama. Tuhan, kiranya berkenan menerima pujian dan doa kami. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah melalui rekaman ini dari awal sampai dengan selesai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hampir 2 bulan kita tinggal di rumah masing-masing. Ada yang tambah gemuk atau tambah kurus. Ada yang senang, tapi juga mungkin ada yang stres. Mari kita mengisi hari-hari dalam situasi seperti ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Ingatlah, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Pemazmur mengatakan, Dia akan senantiasa membimbing kita, karena Dia gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua perlu kekuatan ekstra dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Anjuran pemerintah, makan, minum, dan istirahat yang cukup.
Bahkan beberapa waktu yang lalu Tuhan mengirimkan seorang untuk memberkati jemaat kita dengan memberikan asupan multivitamin. Semua itu agar kita menjadi kuat dalam melawan virus corona. Kekuatan jasmani harus pula dilengkapi dengan kekuatan rohani. Dan Allah adalah sumber kekuatan kita. Hanya dengan datang dan bersandar padanya, kita beroleh kekuatan itu. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Seperti busa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau.
Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini merupakan minggu pertama di bulan Mei dan kita telah memasuki minggu yang ketujuh untuk beribadah di rumah. Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Apapun yang kita alami, tentunya kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Yesus Gembala yang Baik. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 15. Yohanes 10 ayat yang 11 sampai 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika ia melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk berkonsentrasi dan dapat memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah, tapi kami percaya Engkau pun hadir di tempat ini, dimanapun kami berada. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, pimpinan Tuhan hari lepas hari yang boleh kami rasakan. Kami boleh menikmati setiap hal yang Tuhan berikan baik kepada kami. Biarlah waktu ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu tentang gembala yang baik. Biarlah Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kami semua untuk boleh memahami dan boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak pernah membayangkan memasuki tahun 2020 dalam situasi yang demikian. Tentunya tahun ini akan memberikan pelajaran yang begitu berharga bagi kita. Seseorang akan terlihat karakternya dari dua hal. Apabila ia mengalami masalah ataupun hidup berkelimpahan. Apapun yang terjadi, kita patut bersyukur sebagai orang percaya. Karena kita memiliki Yesus. Dalam Alkitab tercatat pengakuan siapa Yesus, atau istilah ego eimi, atau aku adalah aku. Kita sering mendengar Yesus mengatakan, akulah roti hidup, akulah kebangkitan dan hidup, dan lain sebagainya. Dan salah satunya akan kita renungkan dan telah kita baca, yaitu dalam Yohanes 10, Yesus menyatakan, akulah gembala yang baik. Ada banyak sekali ayat di Alkitab yang menggambarkan kita manusia sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Kawanan domba adalah kawanan hewan ternak yang terlemah di antara hewan-hewan ternak lainnya. Domba tidak dapat berlari kencang seperti kuda. Domba tidak memiliki tanduk untuk menyerang seperti kerbau, dan domba tidak memiliki tubuh besar seperti sapi. Lebih dari itu, domba juga terancam oleh banyak bahaya di dalam hidupnya. Domba sangat mudah diterkam oleh serigala. Domba sangat mudah untuk dicuri. Dan domba seringkali meninggalkan kawanannya dan tersesat. Kelemahan-kelemahan dan ancaman-ancaman inilah menjadi alasan mengapa domba sangat membutuhkan seorang gembala. Dalam Injil Yohanes 10:11-15 yang telah kita baca, ungkapan gembala yang baik diulang sebanyak 3 kali. Pengertian baik di sini bukan utamanya menggambarkan satu pribadi yang memiliki penampilan luar yang baik saja,
tetapi baik pula dari dalam, di mana ia mempunyai karakter yang agung, penuh kebaikan, bersimpati, dan ada kemurahan hati. Ada orang yang terlihat baik dari luarnya, namun di dalam hatinya memiliki motivasi yang jahat. Ada yang terlihat baik di depan kita, tetapi menusuk kita dari belakang. Kebaikan Yesus sebagai gembala tidaklah demikian. Bahkan di ayat yang ke-10, ayat sebelumnya, gembala yang baik ini dikontraskan dengan pencuri dan perampok, yang mau menyatakan di sini bahwa Yesus tidak pernah memiliki motivasi buruk atau jahat kepada para pengikutnya. Ada 3 kebenaran yang akan kita renungkan bersama mengenai Yesus Gembala yang baik. Yang pertama, Yesus berkorban bagi domba-dombanya. Kita mungkin terkejut, mengapa seorang gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Bukankah seorang gembala seharusnya mempertaruhkan nyawa menghadapi musuh atau mengambil nyawa musuhnya? Jika gembala mati, bagaimana dengan domba-dombanya? Bukankah dengan kematian gembala menunjukkan bahwa ia tidak mampu melindungi domba-dombanya? Sesuai konteks yang ada, tentunya kematian gembala di sini tidak melambangkan ketidakberdayaan atau kelemahan gembala. Bukan nyawa gembala yang diambil, melainkan gembala menyerahkan sendiri nyawanya. Yesus yang adalah Allah menyerahkan dirinya dengan sukarela sebagai tanda kekuasaannya. Dalam ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata bagi domba-dombanya memiliki makna penggantian. Makna penggantian. Apa maksudnya? Yesus bukan hanya menjadi gembala, tetapi sekaligus anak domba Allah. Sebagai gembala, ia telah mengorbankan dirinya atau mendombakan dirinya bagi kita. Kita tahu bersama orang Yahudi ketika menyembah atau beribadah kepada Tuhan, dia harus mempersembahkan korban binatang. Dan Yesus menjadi korban yang sempurna. Sehingga kita tidak perlu lagi datang beribadah dengan membawa korban binatang. Apa yang dilakukan Yesus berbeda dengan yang dilakukan oleh seorang upahan. Kita baca selanjutnya di mana dikatakan orang upahan ini tidak disebut gembala, melainkan seorang upahan yang bukan gembala dan tentunya bukan pemilik domba-domba tersebut. Seorang upahan tidak mau bertarung melawan binatang buas, apalagi menjadi korban dalam pertarungan tersebut. Dalam ayat ke-13 dikatakan, mengapa seorang upahan lari? Bukan karena ia takut atau tidak memiliki senjata untuk melawan, tetapi karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba itu. Dengan kata lain, ia tidak mau mengorbankan dirinya demi keselamatan domba-domba. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia bukanlah sekadar pekerja yang disuruh untuk menjaga kawanan domba-domba ini. Karena pekerja akan lari meninggalkan domba-dombanya ketika serigala-serigala datang menyerang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah gembala yang baik. Ia akan bertarung melawan setiap serigala yang menyerang dan melindungi kawanan dombanya. Bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang telah mengorbankan dirinya demi kita. Pengorbanannya bukan karena ada upah atau kebaikan dalam diri kita, namun karena Dia yang berinisiatif rela mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira,
Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jikalau di dunia pada umumnya seorang gembala yang menjaga domba, kemungkinan besar tidak akan meninggalkan 99 ekor domba hanya untuk mencari satu ekor domba yang hilang. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan satu pun dari domba-dombanya. Ketika ada satu yang tersesat, dia akan mencarinya hingga menemukannya. Ketika kita tersesat dan jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Dia yang mencari kita dan mengembalikan kita ke jalan yang benar. Percayalah kepadanya. Dia adalah gembala yang baik. Yang kedua, kebenaran apa yang kita renungkan tentang gembala yang baik? Yang kedua, kebaikan Yesus tidak pernah berubah. Seringkali kita memahami keadaan yang berubah-ubah di dalam hidup kita dengan berubahnya Tuhan. Dengan kata lain, mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan keadaan yang kita alami saat ini. Akibatnya, pengalaman kita akan kebaikan Tuhan bergantung pada keadaan yang sedang kita alami. Kalau keadaanku buruk, Tuhan tidak baik. Sebaliknya, kalau keadaanku baik, barulah Tuhan baik. Gembala yang baik tentunya baiknya selalu sama atau tidak berubah di dalam segala keadaan. Tidak ada bahaya maupun ada bahaya. Dalam keadaan bahaya, gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Gambaran Yesus di sini menunjukkan pada kita bahwa kehidupan domba tidak lepas dari bahaya atau keadaan-keadaan yang mengancam. Itulah realita kita hidup di dalam dunia. Sebagai orang percaya, kita tidak kebal akan namanya bahaya ataupun kesulitan. Kebaikan Yesus tidak hanya terbukti ketika dalam keadaan lancar, tetapi juga pada saat kita dalam lembah kekelaman. Seperti kata pemazmur Daud, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik ketika di padang rumput dan air yang tenang. Tetapi ia juga gembala yang baik ketika kita melewati lembah kekelaman. Kebaikannya bukan karena melihat kita berbuat baik terlebih dahulu kepadanya, namun kebaikannya melekat atau sifat bawaan Allah yang tidak berubah. Kasih Yesus, kebaikannya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Meskipun kita kini dalam situasi yang tidak menentu, kita tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir. Namun yakinlah bahwa pertolongannya akan selalu ada. Karena kita memiliki Allah yang baik, yang tidak berubah, yang akan selalu menolong, memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, kebenaran apa yang akan kita lihat atau kita renungkan tentang Yesus gembala yang baik? Yang ketiga, Yesus mengenal domba-dombanya. Dalam ayat yang ke-14 sampai 15 dikatakan, gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenal dia. Hubungan antara gembala yang baik dan domba-dombanya digambarkan sedemikian dekat dan dalamnya. Karena apa? Saling mengenal. Tentu saja ada perbedaan pengenalan kita kepada Yesus dengan pengenalan Yesus kepada kita. Kita manusia terbatas dan tidak sempurna, berbeda dengan Yesus yang sempurna. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ketiga dan yang keempat, dikatakan seorang gembala mengenal suara
dan mengetahui nama domba-dombanya. Ya, bukan hanya dia bilang mengenal suara, tapi dia tahu namanya. Bukan dari panggil domba-domba, tapi dia tahu, kenal nama domba ini siapa, satu dan yang lain. Walaupun banyak, dia kenal domba-dombanya. Dia tahu nama domba-dombanya. Kita mungkin pernah melihat satu video di mana hanya ada seorang gembala yang memanggil domba-domba, dan domba itu hanya mendengar suara gembala. Dan ini juga yang di ayat keempat dikatakan, bukan hanya gembala yang mengenal suara atau mengetahui nama domba, tapi domba mengenal suara gembalanya dan tidak akan mendengar suara asing selain gembalanya. Yesus tentu mengenal kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, bahkan yang akan kita lakukan, dia pun tahu. Dia tahu setiap kekuatan dan kelemahan kita. Dia tahu kemenangan ataupun kegagalan kita. Dia tahu sukacita dan setiap pergumulan kita. Bukan hanya mengetahui, tetapi ia memahami diri dan keadaan kita. Jika kita memiliki gembala yang baik, tentu saja panggilan kita adalah mengenal Dia. Dia menginginkan bahwa bukan hanya satu arah, tetapi saya mengenal berarti ada timbal balik di dalamnya. Tidak dikatakan mengenal tentang Dia, melainkan mengenal Dia. Itu berbeda ya, mengenal tentang Dia dengan mengenal Dia. Kita mengenal bukan dari kata orang, bukan kata pendeta, bukan dari kesaksian orang lain, tetapi dari pengalaman kita yang berjalan dituntun oleh gembala yang baik. Tentunya hal ini harus terus dibangun dengan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Yesus mengenal domba-dombanya karena dia gembala yang baik. 3 kebenaran yang kita pelajari hari ini. Dikatakan Yesus mengorbankan dirinya bagi domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, dia mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Yang kedua, kebaikannya yang tidak berubah. Kebaikan manusia terbatas, berubah. Tapi sebagai gembala yang baik, dia memiliki kebaikan yang tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, dia mengenal kita, domba-dombanya. Pengenalan ini membuat kita tenang, ya, karena kita tahu kita aman di dalam lindungannya. Sebagai ayat menutup, saya bacakan dari Yesaya 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Melalui ayat ini Nabi Yesaya mau menyatakan Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa dia akan menjadi gembala mereka, menuntun mereka dalam kehidupan sehari-hari dan memberi mereka penghiburan. Demikian pula dengan kita. Kita adalah domba-dombanya. Kita pun dapat mengalami tuntunannya ketika kita menyerahkan segala pergumulan dan permasalahan kita kepadanya dan memohon limpahan kasih dan damai sejahtera darinya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah gembala yang baik yang datang untuk memimpin, mengasihi dan melindungi domba-dombanya. Dialah satu-satunya gembala kita yang baik. Sebagai domba yang lemah, kita membutuhkan Dia. Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Kita membutuhkan gembala yang baik karena Yesus gembala yang baik. Dialah yang akan memampukan kita menghadapi segala masalah dan pergumulan hidup kita saat ini. Mari Bapak Ibu, kita telah diberikan firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi penghiburan kita. Kita sering membaca Mazmur 23 dan Yohanes 10 ini menyatakan kembali
bahwa Yesuslah gembala kita yang baik. Dia akan menolong kita, menjaga kita, dan kita domba-domba membutuhkan Dia dan bergantung sepenuhnya. Biarlah dalam keadaan seperti ini kita boleh kembali hidup di dalam Dia. Jangan terlena atau lengah dengan situasi yang ada. Biar kita memusatkan diri kita. Mari kita sama-sama mengakhirinya firman Tuhan ini dengan doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa firman Tuhan boleh menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Di tengah situasi yang demikian, kami memiliki satu pribadi, yaitu Yesus. Yesus, gembala kami yang baik. Yesus adalah Allah. Dia juga sahabat Tuhan, dan Dia penolong. Dia mampu melakukan segala sesuatunya buat kami. Biarlah kami sebagai domba-domba yang lemah, kami sadar kami butuh pribadi itu yang akan terus menolong menguatkan kami. Hamba-Mu tidak tahu keberadaan jemaat-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang terus memberikan mereka penghibur kekuatan selalu, dan mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, bersyukur dan percaya Roh Kudus Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami untuk boleh terus merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah bersama dengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Hati kita tenang, berada dekatnya, dan percaya akan pertolongan Tuhan.
telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.